Banyak sekali teman-teman kicomania yang tanya, Om bagaimana sih cara gacorin murai batu pastol kayak gitu. Sedangkan udah rawatan lama nggak mau bunyi. Ada juga bagaimana sih cara merawat supaya vektornya keluar karena burung tersebut cuma diem aja dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali teman-teman pemula yang beli murai batu pastol, intinya burungnya itu nggak bunyi, nggak vektor dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya menurut saya murai batu itu semuanya vektor tergantung sama yang pertama memang sama terah, yang kedua sama perawatan. Kalau udah beli perawatan, udah beli terah bagus, perawatannya bagus, hasilnya pasti maksimal. Oke teman-teman ya, sebelum saya lanjut bagaimana caranya ketika saya lakukan ini ya, beli murai batu pastol belum bunyi pun di sini lekas bunyi atau cepat bunyi, cepat gacor atau cepat digantang, akan saya bagikan dalam video kali ini. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu ya yang ada di sini. Saya infokan lagi teman-teman ya, untuk yang pengen murai batu harga promo, ikutlah live di TikTok setiap jam malam, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Atau teman-teman yang pengen gratisan, ikutlah giveaway atau murai batu gratis yang ke-6 kalinya. Jadi yang ke-6 kalinya yang udah kita bagikan ini nanti di akhir bulan Januari ini ya. Oke, tidak lama-lama, langsung saja teman-teman ya. Nah ini di depan ini teman-teman ya, yang udah gabung, yang tahu WA saya, yang tahu status saya, kemarin sore saya nangkap murai batu tidak panjang tapi bagus. Nah di sini teman-teman ya, tidak panjang tapi bagus. Mungkin teman-teman berpikir belum bunyi kok bagus kayak gitu. Oke, jadi sebelumnya di sana itu saya ketika pantau, tahu indukannya sangat vektor sekali, walaupun nggak panjang, volumenya kenceng, lagunya banyak. Nah itu menandakan anakannya tidak jauh berbeda dari itu. Nah setelah saya pantau ternyata usia segini ini udah rajin busungin badan atau ngeplay. Jadi sama burung lain atau kita pancing HP, tak pancing HP itu udah degek-degek, ditandai dengan bulu kapasnya keluar, bulu kapas bagian belakang itu menandakan burung yang vektor ya. Usianya sekitar 6 bulan kayak gitu. Nah, di sini saya cerita dulu ya, karena burungnya ini udah terahnya bagus, terus saya cek burungnya bagus, otomatis dia punya keturunannya udah nurun ke anakannya menandakan bagus. Nah, tinggal perawatan. Kalau udah seperti ini gampang sekali. Jadi saya nggak sampai 1 minggu biasanya udah bisa saya adu, udah bisa saya ces, udah bisa saya buat hiburan sama teman-teman kayak gitu, atau buat ces-cesan kayak gitu. Nah yang pertama teman-teman ya, ketika datang di sini kan banyak burung ya teman-teman ya. Ini saya bahas dulu yang udah setengah jadi. Nanti saya bahas burung yang pelunga-pelunga aja juga kayak gitu. Oke, langsung tadi. Di sini kan banyak burung teman-teman, jadi nggak cuma satu burung, di sini itu lebih dari 100 ekor murai batu. Nah, ketika saya dapat pastol, kalau burungnya itu istilahnya belum berai sama sekali, saya jadikan satu sama pastolan lain atau murai batu trotolan, itu nggak apa-apa, karena kita kerodong cuma dengar suaranya saja. Di situ karena pastol sama gacor belum berai, nggak 1, 2, walaupun banyak burung ya jarang-jarang bunyi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau burungnya udah mulai vektor, rajin ngeplong, terpantau narung-narung seperti ini, nyangkul-nyangkul ketika saya pantau di sana, ini saya sebagai bakul pengennya cepat laku. Nah saya sendirikan, tujuannya untuk apa? Biar dia adaptasi dulu, tujuan disendirikan biar nggak terdengar suara yang lebih tua, yang lebih gacor, akhirnya mentalnya tertata. Nah, kalau dia udah menguasai lokasi, disendirikan, kayak gitu ya, EF-nya kita banyakin, dia merasa panas, sehat, dia otomatis cepat mentalnya naik, terus ketika kita pancing cepat bunyi kayak gitu. Kalau udah naik, mentalnya naik, berainya ada, biasanya burung tersebut ketika kita coba, kita ces, kita gantang atau latberin, dia akan ngeluarin kemampuannya. Jadi kalau ada tembakan cililin bisa ngeluarin cilin dan lain sebagainya karena dia udah kondisi kayak gitu. Nah ini tadi salah satu cara penanganan murai batu pastol yang udah saya beli, udah jadi, udah setengah jadi ya, udah setengah jadi. Yang pertama saya pemilihan udah pas kayak gitu. Nah
balik lagi teman-teman ya, kalau seperti ini ya perawatan gampang, intinya teman-teman taruh tempat tenang, jadikan satu sama masteran, nanti kalau dia berai, mentalnya keluar, dia bisa langsung kita setting kayak gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan burungnya kita beli, dia ada mental tapi getap. Getap itu gampang takut, ya kayak gitu teman-teman ya. Getap, agak takut, perawatan sama seperti ini. Tapi kalau mentalnya bagus, tapi kalau dia mentalnya emosinya belum keluar, berainya belum keluar, kelihatan tidak punya mental kayak gitu. Nah, ini beda lagi. Kalau di sini perawatan biasanya saya jadikan satu sama ruangan, sama betina, sama trotol. Makanya kemarin teman-teman, Om kok gini sih, nggak berani bunyi, saya ngerawat sejak trotol, apa gini gitu. Jadi semua murai batu itu masih bisa ditata, asalkan kita tahu karakternya kayak gitu. Jadi kalau mentalnya belum keluar, saya jadikan satu sama ruangannya saya sama trotol sama pastol yang belum berai kayak gitu. Kalau dia nanti udah kelihatan seperti keterangan pertama tadi, baru kita sendirikan, kita video, baru burung bisa dijual kayak gitu. Jadi kalau udah ke video, teman-teman tinggal poles saja di rumah, pasti udah cepet jadi kayak gitu tadi teman-teman. Nah, yang selanjutnya di sini ada juga yang karakter gowesit ya, gowesit gampang getap kayak gitu, gesit gampang getap, itu juga sering saya jumpai kayak gitu. Nah, itu yang pertama kita harus penjinakan. Nah, kenapa? Syarat pertama burung mau konser, mau stabil itu semi jinak. Jadi kalau burungnya gowesit, walaupun dia materinya lagunya banyak, volumenya kenceng, kalau terlalu gesit ketika kita deketi dia diam atau kelabakan, atau ketika kita ces ada juri datang dia ketakutan, itu juga sulit kayak gitu teman-teman. Jadi yang gesit tadi dijinakin dengan cara ya banyak sekali teman-teman ya, tutorial penjinakan udah saya buat di channel ini, nanti teman-teman cek aja kayak gitu ya. Yang intinya yang gesit dijinakin dulu kayak gitu teman-teman. Nanti saya bahas juga yang jinak ngelowo kayak gitu. Jadi ini keluhan pastol-pastol itu pasti ya, yang pertama nggak bau bunyi karena gesit itu tadi. Jadi teman-teman jinakin ya. Yang pertama ini saya bahas sedikit caranya, yaitu sering diabla agak tinggi. Mungkin sekali kita suapin, disuapin pakai tangan, orangnya dekat aja takut, apalagi pakai tangan, pakai lidi dulu. Nanti kalau dia mau lidinya dipendekin, dipatah, lama-lama pakai tangan mau. Kalau udah mau pakai tangan ya udah, nanti kita setting dia, berarti kan udah sama kita, sama orang udah nggak kelabakan. Udah tinggal masukin settingan dan coba diimbun, dijemur tiap hari. Kalau ada kesempatan itu dicek sama betina sama trotol. Nah, sekali dia jalan pasti dia mau kayak gitu. Itu untuk ngajarinya. Nah, yang selanjutnya teman-teman ya, kebalikan dari gesit yang nggak mau bunyi tadi, itu ada posisi burungnya itu kejinakan ngelowo. Sering sekali ini teman-teman yang tanya atau kirim video pada saya. Jadi burungnya itu saking jinaknya itu kayak ngembang bulunya kayak gitu. Nah, posisi seperti itu apakah nggak bisa buat mainan? Ada yang bagus, ada yang bagus. Cuman settingannya itu 80% setelah saya amati burung yang seperti itu stamina kurang yang pertama. Yang kedua dia memang gampang ngelowo-ngelowo karena udah kecapekan, nggak punya stamina kayak gitu. Cuman plusnya ada, dia dibawa misalkan diseret aja sangkarnya, biasanya dia tetap burung seperti itu tetap bunyi ya kayak gitu. Nah, balik lagi teman-teman ya, seperti video di depan ini, yaitu tadi ini posisinya saya cek di sana, burungnya itu nyangkau-nyangkau cakep walaupun ekornya nggak panjang karena terah seri F. Dan ini masa pengkondisian. Nanti saya update lagi ya, belum saya kasih nama burung ini. Semoga saja nggak laku duluan kejual Kang Bambang ya. Untuk teman-teman saya infokan lagi yang pengen bibit anggur untuk taman di rumah, anggur impor yang manis cepet buah, itu WA saja Kang Bambang, ada bibitnya banyak. Atau teman-teman pengen obat burung, atau yang di sini ada apalagi ya, madu murni dari hutan Sumatera itu juga ada. Oke teman-teman ya, sorry ngiklan sebentar, itu tadi pengalaman saya titik tweet pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya update lagi burung yang di depan ini ya teman-teman.